Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Ibuku bekerja keras sehingga aku bisa menjadi dokter. Di hari pernikahanku, ibuku mengungkapkan kekecewaannya. Dikutip dari indonesiatoday.co.id. Aku berusia 27 tahun dan baru saja lulus dengan gelar master setahun yang lalu. Saya belajar kedokteran. Ketika diterima di universitas, ibuku berkata di depan penduduk desa, "Kamu adalah kebanggaan saya." Namun setelah 2 tahun saya menjadi kekecewaan ibu saya. Aku lahir di keluarga pedesaan biasa dengan kakak laki-laki yang berusia 5 tahun di bawahku. Keluarga kami mencari nafkah dengan menanam pohon buah-buahan, kebanyakan pohon persik dan kondisinya tidak terlalu buruk. Namun semua pendapatan keluarga didasarkan pada tenaga kerja. Buah apel lumayan, tapi masa panen buah persik relatif pendek. Setiap kali buah persik matang, keluarga kami harus sibuk untuk mengurusnya. Aku dan kakakku harus membantu orang tuaku memetik buah persik dan orang tuaku akan mengemudikan truk ke pasar di kota untuk menjualnya. Pasar buka pada malam hari, jadi orang tuaku pergi ke sana semalaman hanya untuk mendapatkan tempat yang bagus. Karena pada musim ini banyak orang yang datang untuk menjual buah persik. Orang-orang di desa percaya bahwa pengetahuan dapat mengubah nasib. Jadi orang tuaku selalu mendorong aku dan kakak laki-lakiku untuk belajar keras dan tidak akan terlalu sulit untuk menghasilkan uang di masa depan. Reputasiku di kelas sangat baik, tapi kakak laki-lakiku tidak terlalu pintar. Jadi harapan seluruh keluarga ada padaku dan mereka berharap hanya padaku. Ketika aku berusia 9 tahun, hal yang menyedihkan terjadi. Ketika ayahku mengendarai truk ke kota, karena lampu depan sangat redup, truk besar yang datang dari arah depan tidak dapat melihatnya sehingga menabrak truk ayahku. Ayahku meninggal di tempat. Seluruh keluarga kami sangat sedih dan ibuku menghibur aku dan kakakku dengan tegas mengatakan bahwa masih ada ibu. Tapi bagaimana dia melakukan begitu banyak pekerjaan pertanian sendiri dan dia juga tidak bisa mengendarai mobil. Pada saat ini ayah laki-lakiku memutuskan untuk berhenti sekolah untuk membantu ibu dan mereka berdua bekerja keras untuk mendukung studiku. Akhirnya aku memenuhi harapan ibuku dan diterima di Universitas Kedokteran tempat saya belajar untuk gelar sarjana dan magister. Ibuku mengatakan bahwa sejak ayah meninggal dia merasa tidak ada harapan dalam hidup. Tetapi kesuksesanku memberinya harapan lagi. Bahkan kakak laki-lakiku yang selalu introvert dan tidak suka berbicara sangat senang tentang hal itu. Dan dia memujiku ketika dia bertemu semua orang. Setelah lulus dengan gelar master, aku mulai mencari pekerjaan. Tetapi tidak mudah untuk melamar ke rumah sakit saat ini. Aku telah mencari pekerjaan selama lebih dari setengah tahun. Tetapi aku belum diterima di rumah sakit. Salah satu alasan utama adalah karena aku memiliki pengetahuan teoritis yang kuat, tetapi aku mengalami demam panggung selama wawancara. Ini membuat aku merasa sedikit putus asa, tetapi aku merahasiakannya dari keluargaku. Aku tidak ingin mengecewakan ibu dan kakakku. Aku pergi keluar untuk mencoba beberapa kerja paruh waktu pada waktu yang sama. Ketika aku sedang bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran, seorang pria datang ke dalam hidupku dan menyelamatkanku. Dia adalah seorang pekerja migran dengan kondisi keluarga yang miskin dan banyak saudara. Tetapi pengalamannya mirip dengan aku. Itu juga karena ayahnya meninggal dan dia dulu belajar dengan sangat baik, kami dapat berbicara satu sama lain dengan hati. Kami sudah saling kenal sejak itu dan secara bertahap mulai berkencan.
Belakangan aku hamil, jadi kami memutuskan untuk kembali ke rumahku dan memberitahu keluargaku bahwa kami akan menikah. Ketika aku kembali, aku memberitahu ibuku bahwa aku hamil, dan ibuku menangis dan tidak menerima kenyataan. Ibuku mengatakan kepadaku bahwa dia telah membesarkan aku selama bertahun-tahun dengan sia-sia, dan begitulah caraku membalasnya. Kemudian kami mengadakan pernikahan. Di pesta pernikahan aku berkata kepada ibuku, "Bu, aku mencintaimu." Namun kali ini dia berkata di depan seluruh desa, "Kamu hanya mencintai dirimu sendiri. Jalan adalah milikmu, dan aku harap kamu bisa menjaga dirimu sendiri." Saat itu aku menangis getir. Kalimat ini benar-benar membuat aku sedih. Meskipun aku tidak menyesali pikiranku, aku tahu akan berhutang pada ibuku. Karena begitu aku menikah dan memiliki anak, itu berarti aku tidak akan dapat menemukan pekerjaan dalam waktu singkat. Dan aku tidak akan punya uang untuk membalas kebaikan ibuku dalam membesarkan. Selain itu, aku juga kasihan pada kakakku. Dia putus sekolah demi aku, dan dia tidak memiliki target sampai sekarang. Aku tidak punya pilihan lain, namun aku ingin bahagia. Di masa depan, jika aku memiliki kemampuan, aku akan mendukung ibuku dan kakakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.